Halo para sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapin selamat datang dan berkumpul bersama keluarga di hari Minggu ini ya. Jadi salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, baik yang di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Rusia, Jerman, dan Korea Selatan. Bahkan kemarin ada yang hubungi saya dari mana itu ya, dari Timur Tengah ya, dari Qatar gitu. Jadi salam buat Anda semua ya, dan tetap jaga kesehatan di musim dingin ini ya, terutama yang di Eropa tentunya. Oke teman-teman, jadi meskipun belakangan ini kita mendengar banyak itu ya, ada rumor-rumor yang tidak mengenakan lagi ya, tetapi kita tetap tidak apa-apa ya. Yang penting kita tetap bisa berkumpul bersama keluarga dan jaga protokol kesehatan. Itu saja. Oke? Baik teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita mendengar sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu antara cinta dan waktu. Oke? Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Bagi Anda yang pertama kali hadir di channel saya ini, silakan Anda subscribe kalau merasa perlu, dan Anda bisa mendapatkan video-video sebelumnya di atas sini, yang atau di sini ya, ini klik aja ya, itu video-video yang teman-teman ketinggalan bisa ditonton kembali supaya mendapatkan wisdom yang yang bisa diintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Baik teman-teman, saya akan bercerita tentang hal yang sangat menarik ini. Oke ya. Jadi Alkisah di suatu pulau kecil itu tinggallah berbagai macam-macam penghuninya yang abstrak tentunya ya. Namanya juga cerita ya teman-teman ya. Dimana di pulau itu dihuni ada yang namanya cinta ya, ada kesedihan, ada kekayaan, ada kegembiraan ya, dan lain sebagainya. Nah, mereka selama ini rupanya mereka tinggal di pulau itu dengan sangat baik gitu ya. Antara satu yang lain hubungannya sangat akrab ya, mereka damai dan lain sebagainya. Namun suatu ketika datanglah musibah dan bencana, di mana pulau itu diterpa oleh badai. Dan setelah itu bahkan air laut naik dan menyebabkan banjir bandang. Dan apa yang terjadi, semua jadi panik tentunya ya. Di dalam kondisi damai, tahu-tahu mendadak datang musibah yang tak diduga gitu ya. Nah, semua panik, semua berusaha menyelamatkan diri karena air terus naik begitu. Apa yang terjadi teman-teman? Yang lain rupanya semua sudah punya perahu ya, bisa berenang. Ternyata tinggallah yang namanya cinta di situ, yang rupanya dia tidak pandai berenang dan juga tidak memiliki perahu. Kita lihat apa yang terjadi ya. Oleh karena semua masing-masing berusaha menyelamatkan diri dengan perahunya ya. Dan ia bingung karena ya kondisi seperti itu, air terus naik ya, sudah naik dan naik. Dia berdiri di tepi pantai mencoba untuk mencari pertolongan tentunya. Sementara air itu menaik ya, makin tinggi dari kaki sampai ke pinggang ya. Dan kemudian sampai di dada begitu. Dan kemudian ketika air sampai di situ, dia melihat ada kekayaan sedang mengayuh perahu lewat di depan dia. Tentu dia ya dengan spontan dia bilang, "Kekayaan, tolong aku," teriak cinta. Lalu apa responnya? Ya, kekayaan mengatakan, "Aduh, maaf cinta. Ya, perahuku itu telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawa serta nanti perahu ini tenggelam dan kekayaanku hilang semua." Dan dia pun berlalu, kekayaan ini ya, melewati cinta yang lagi teriak minta pertolongan. Lalu kita lihat cinta pun kembali menjadi sedih sekali ya. Namun kemudian tidak lama dia melihat ada kegembiraan lewat dengan perahunya juga ya. Dan lalu sama seperti tadi ya, cinta bilang, "Gembira, tolong aku ya, aku sudah mau tenggelam ya."
Namun karena kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu sehingga ia tidak mendengar teriakan cinta gitu ya. Nah, jadi akhirnya lewat juga ya. Namun kegembiraan terlalu gembira ya tadi ya, karena dia tidak mendengar teriak cinta, tentu ini akan menyebabkan cinta ini menyebabkan tambah sedih lagi ya. Karena air terus meninggi sekarang sudah membasahi cinta sampai ke leher ya. Tak lama kemudian lewatlah kecantikan. Wah, lewat. Ada harapan ya. Lalu teriaklah cinta. Kecantikan, bawalah aku bersamamu, teriak cinta. Wah, kata kecantikan, cinta, kamu ini basah dan kotor ya. Aku tak bisa membawa kamu ikut, nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini, sahut kecantikan. Waduh. Ya. Dan cinta pun kembali sedih ya. Sedih sekali mendengarnya ya. Semua pertolongan yang dia teriakin ternyata tidak ada yang menggubrisnya. Kemudian dia pun mulai menangis ya, dan dia terlihat seolah-olah tidak ada harapan lagi begitu. Karena apa? Air sekarang sudah sudah mau dekatin mulutnya gitu ya. Di dalam kesedihan itu, saat itu lewatlah kesedihan gitu ya. Lewatlah kesedihan. Aduh, cinta mereka kesedihan, mudah-mudahan ini dia mau bisa menolong. Dia bilang, kesedihan, bawalah aku bersamamu, kata cinta ya. Lalu apa tanggapannya? Maaf cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja. Nah, ternyata kesedihan pun tidak mengubrisnya dan terus mengayuh perahunya lewat di depan cinta begitu saja ya. Putus asalah cinta. Ia merasakan air mata ya makin naik, dan air pun sebentar lagi akan tenggelamkan dia gitu. Nah, pas saat-saat seperti itu kritis, dia pun sudah putus asa dan tidak ada harapan lagi. Dan saat itulah tiba-tiba terdengar suara, cinta, mari cepat naik ke perahuku. Ya. Di tengah-tengah keputusasaan muncul sebuah harapan dengan suara meneriakkan meminta dia naik ke perahunya. Lalu cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Lalu cinta pun cepat-cepat naik ke perahu itu tepat sebelum air menenggelamkan cinta. Lalu kita lihat di pulau terdekat orang tua itu lalu menurunkan cinta dan segera pergi lagi. Nah, pada saat itu barulah cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkan barusan tadi ya. Lalu cinta penasaran dan segera bertanya dengan penduduk di pulau itu ya. Dan dia mencari-cari siapa sih orang itu, orang tua tadi yang menolong dia. Akhirnya ada yang menjelaskan kepada orang. Orang tua tadi, dia adalah waktu, kata penduduk orang itu. Ya, jadi orang tua itulah adalah sang waktu. Tapi mengapa ia menyelamatkan aku, kata cinta ya. Aku kan tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku selama ini ya tidak menghiraukan aku ya, bahkan tidak mau menolongku di saat-saat lagi kritis. Saya heran sekali kenapa orang tua itu mau menolongku, katanya. Sebab kata orang-orang pulau itu, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sebuah cinta sesungguhnya. Oke? Jadi maksudnya waktulah yang akan menguji seberapa cinta sejati. Menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, terutama untuk Anda pemuda-pemudi ya, tentu jangan gampang terhenyu atau tergoda dengan ketika kalau Anda wanita, seorang pemuda datang mengatakan mencintai kau ya. Itu harus diuji oleh sang waktu. Jadi jangan sampai ya Anda percaya begitu saja, dan pada akhirnya justru waktulah yang akan menguji apakah pemuda itu atau suamimu itu mencintai Anda dengan cinta sejati
atau hanya sekedar basa-basi dan pada akhirnya Andalah yang paling dia benci gitu. Oke? Jadi apa yang mengujinya? Cinta. Ya. Dan ketika misalnya ya, pada saat kita masih, misalnya Anda masih sebagai pemudi, masih cemerlang ya, badanmu, kecantikanmu ya, bisa saja ya ada pemuda mengatakan dia mencintai Anda. Tetapi misalnya ketika Anda sudah menjadi suami istri ya, dengan diuji sang waktu, kulit Anda mulai keriput ya. Mohon maaf, tadinya langsing badannya sekarang jadi langsung begitu. Apakah ia masih tetap mencintai Anda, atau dia melirik yang lebih langsing dari Anda itu lagi ya. Jadi waktulah yang akan menguji ya cinta sejati sebagaimana yang tadi ya. Jadi kita tahu cerita itu di awal semua pasti ya senang mendekati cinta, tetapi ketika ada persoalan disitulah ujiannya ya. Jadi jangan kata orang mengatakan mencintai kita ketika kita bisa masih memberi manfaat kepada dia. Ketika sudah tidak bisa memberi manfaat, dia justru meninggalkan kita tanpa belas kasihan seperti tadi begitu ya, dengan macam-macam alasan ya. Jadi teman-teman, saya berpikir ini perlu kita renungkan dengan sangat menarik ya. Kadang di dalam kehidupan manusia ya, memang manusia itu banyak kelemahannya karena seringkali kita hanya bisa berjanji dan celakanya dia yang janji pada akhirnya dia yang ingkari kan, itu kan ya. Nah, sehingga kita melihat sedih sekali ya. Nah, siapakah yang memiliki cinta sejati itu ya? Sebenarnya bahwa kalau kita mau perhatikan dan kita mau pikir secara realistis bahwa cinta sejati itu adalah pencipta kita, yaitu Tuhan sebetulnya. Ya, di mana dia di dalam kondisi kita yang terus memberontak, dia yang tidak mau percaya sama dia begitu ya, mengatakan diri kayaknya kita hebat, tapi dia tetap setia mengasihi kita ya sepanjang masa, sepanjang sabar ya. Jadi saya pikir itulah ya cinta sejati gitu ya. Di dalam keadaan apapun kemudian ya kita bisa menggambarkan cinta Tuhan itu, kalau mau lebih sederhana kita sering menggambarkan cinta seorang orang tua pada anak-anaknya. Ada sebuah pepatah yang menarik begitu ya, dia mengatakan misalnya ya, cinta ibu misalnya kepada anaknya itu sepanjang masa, tetapi cinta anak kepada orang tua hanya sepanjang gala gitu ya. Gala itu tangga atau bambu gitu ya, paling 1-2 meter begitu ya, sebatas itu. Nah teman-teman, mari kita renungkan ya, mari kita berusaha saling mencintai ya. Dengan demikian maka jadi kita memberi cinta bukan karena mencoba memanfaatin, kita memberi cinta juga jangan karena ketika orang itu masih bisa kita nikmati, tetapi bagaimana kita bisa mencintai seseorang sepanjang waktu, sepanjang masa, apapun persoalannya, tetapi kita tetap mengasihi orang itu ya, apalagi keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, papa mama kita, bahkan suami atau istri kita. Berilah cinta sejati ya, dan itu bisa diuji oleh sang waktu. Seberapapun lama ya, selama-lamanya kita dalam kondisi apapun, kita mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang ya, cinta kita harusnya tidak boleh pudar di tengah jalan. Oke teman-teman, semoga wisdom ini bisa kita renungkan kembali ya. Kalau itu bisa tercipta, tentu hidup kita menjadi sangat indah ya, bagi kita yang bisa mencintai orang lain ataupun keluarga kita dengan sepanjang masa ya, seperti bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kita ya selama-lamanya. Oke, salam wisdom dan salam buat keluarga Anda semua. Oke, sukses.